Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 10 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 19, ayat 9a, 11 sampai dengan 16. Mazmur bab 27 ayat 7 sampai dengan 9, 13 sampai dengan 14, dan Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dosa persinahan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dosa persinahan adalah salah satu topik yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit pada hari ini. Menurut kitab suci, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Persinahan adalah lambang ketidaksetiaan. Ini berlawanan dengan sifat Allah yang adalah setia. Allah menginginkan manusia hanya menyembah kepadanya saja, bukan menyembah ilah lain. Begitupun manusia seharusnya setia kepada pasangannya saja, bukan kepada pasangan lain. Suami seharusnya setia kepada istrinya saja,
bukan kepada perempuan lain. Inilah dasar dilarangnya persinahan. Hawa nafsu adalah akar penyebab persinahan. Karena itu, hendaknya dihindari. Persinahan merupakan tanda pelampiasan nafsu seksual yang tidak terkendali, pemuasan keinginan diri sendiri, merusak perasaan hati, dan menghancurkan masa depan kehidupan. Ini adalah sifat-sifat iblis yang ada dalam diri manusia. Allah ingin membantu manusia dalam hal mengendalikan nafsu zina. Yesus Kristus telah mengajarkan bagaimana seharusnya mengekang nafsu seksual, sebagaimana yang dicatat dalam Matius. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dosa persinahan bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti halnya cara mata memandang penuh nafsu, memfungsikan tangan secara salah, niat hati yang jahat, dan kesempatan. Semua hal ini dapat menciptakan peluang bagi manusia untuk berbuat dosa. Pernyataan Yesus tersebut di atas mengandung arti bahwa kita semua punya potensi untuk melakukan zina di dalam hati. Nafsu ada di dalam hati. Oleh sebab itu, Yesus menekankan keinginan terhadap wanita lain yang ada dalam hati adalah sebuah persinahan. Hukum Taurat menekankan persinahan secara lahiriah. Yesus melengkapinya dengan persinahan di dalam hati. Hal ini menandakan bahwa Allah sudah memperhitungkan sebagai dosa ketika manusia memikirkan zina di dalam hatinya, walaupun secara perbuatan belum dilakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagi Yesus yang mesti dikendalikan dan diperhatikan adalah hati dan budi kita. Sebab semua yang keluar dari dalam diri bermula pada keinginan dan kehendak yang lahir dari hati dan budi kita. Jika kita mampu mengekang, mengendalikan, dan mengolah berbagai keinginan, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tentu kita tidak mudah terjerumus dalam perilaku zina. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengolahan diri secara terus-menerus agar kita tidak jatuh dalam kubangan persinahan yang menggelapkan. Di sisi lain, kita pun diajak agar tidak menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa persinahan, sebagaimana yang dimaksudkan Yesus.
Untuk itu, kita perlu menjaga diri sebagai bait Roh Kudus. Kita diajak untuk menghargai tubuh kita sebagai sesuatu yang kudus dan suci. Seluruh ekspresi diri kita hendaknya tidak memancing orang untuk jatuh dalam persinahan. Perkembangan mode yang semakin cepat dan maju hendaknya tidak melunturkan niat kita untuk senantiasa berpenampilan sopan dan wajar di depan umum. Saudara, berdiam diri sejenak. Renungkanlah perkataan Tuhan berikut ini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita mohon ampun dari Tuhan karena telah melakukan zina dalam hati. Semoga rahmat pengampunannya membersihkan hati, budi, pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami telah berzina karena memandang orang lain dan menginginkannya. Kami mohon, janganlah masukkan kami dalam pencobaan, sehingga kami jatuh dalam dosa, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Selamat beraktivitas hari ini. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.